Selamat pagi, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema sumber hukum dagang dan prinsip hukum dagang. Sebelum itu, di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Nimade Satvani Dama Kurnianti. Yang kedua, dengan saya sendiri, Igusti Agorati Sriwardani. Yang ketiga, ada Made Bandamiguna. Dan yang terakhir, ada Jihan Soba Akila Saripuri. Dan materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Materi pertama yaitu sumber hukum dagang. Sumber-sumber hukum dagang ialah tempat di mana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai hukum dagang. Beberapa sumber hukum dagang yakni sebagai berikut. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHD. KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang sudah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan di mana kekurangan tersebut diatur dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang lain. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya buku ketiga. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur sebuah pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang kedua ada UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hukum kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya, serta pedagang pada khususnya, bisa digunakan juga sebagai sumber hukum pada hukum dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat para pihak. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya yaitu dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka penyerahan terjadi di tempat di mana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Selanjutnya ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan supaya pengaturan persoalan hukum dagang bisa diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk bisa diterima dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya yaitu ada macam perjanjian internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada traktat, yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara saja. Contohnya traktat yang dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang mengatur tentang sebuah pemberian perlindungan hak cipta yang kemudian disahkan melalui Kepres nomor 25 tahun 1989. Yang kedua yaitu ada konvensi, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya yaitu Konvensi Paris yang mengatur tentang merek. Selanjutnya, hukum dagang dan hukum perdata memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bidang dari hukum perdata adalah hukum perikatan. Apabila dirunut, perikatan dapat terjadi dari perjanjian atau undang-undang pasal 1233 KUH Perdata. Hukum dagang sejatinya terletak dalam hukum perikatan yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Perikatan dalam ruang lingkup ini ada yang bersumber dari perjanjian dan dapat juga bersumber dari undang-undang.
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan hukum dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Lalu ada prinsip hukum dagang. Ada berapa keberatan yang dapat dicatat berkaitan dengan prinsip hukum dagang. Yang pada pokoknya diperuntukkan bagi kaum pedagang sebagai berikut. Yaitu, yang pertama, berkaitan barang. Dalam pasal 3 KUHD berarti barang bergerak padahal dalam lalu lintas perniagaan. Sekarang barang tetap juga merupakan objek perniagaan. Yang kedua, perbuatan menjual. Dalam pasal 3 KUHD tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, tetapi bertolak belakang dengan ketentuan pasal 4 KUHD yang menyebutkan perbuatan menjual adalah termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan. Selanjutnya, bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan non-pedagang, muncul beberapa pendapat mengenai pemberlakuan hukum dagang antara lain. Menurut HR, hukum dagang baru berlaku bila bagi tergugat perbuatan yang dipertentangkan adalah perbuatan perniagaan. Ini artinya bila tergugat adalah pedagang dan penggugat bukan pedagang. Maka di sini akan berlaku hukum dagang. Artinya hukum dagang juga berlaku bagi non-pedagang. Pendapat HR ini telah melanggar prinsip hukum dagang bagi pedagang. Yang B, pendapat kedua, menyatakan bahwa hukum dagang berlaku kalau perbuatan yang disengketakan itu bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan. Dari pendapat tersebut, dengan jelas bahwa prinsip hukum dagang bagi pedagang Kaufmann-Recht tidak bisa dipertahankan lagi dalam situasi saat ini. Karena pedagang berpeluang melakukan sengketa dengan siapapun termasuk yang bukan pedagang. Oleh karena itu, sejak tanggal 17 Juli 1938, hukum dagang atau KUHD mulai diberlakukan bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.